Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang non-muslim yang ingin masuk Islam membutuhkan proses yang panjang. Sebaliknya orang Islam yang ingin murtad hanya memerlukan waktu beberapa saat saja, artinya tidak butuh waktu lama untuk mempertimbangkan keputusan menjadi murtad. Boleh jadi pendapat itu benar, karena perbedaan motivasi atau tujuan mengapa mereka mau berpindah keyakinan. Orang kafir yang ingin masuk Islam biasanya punya kehidupan duniawi berkecukupan, cerdas dan pintar, sedangkan orang Islam yang memilih murtad biasanya bodoh dan miskin iman dan harta. Orang bodoh tidak akan sampai kepada Islam, bahkan oleh kebodohan tidak menutup kemungkinan akan murtad dari kehidupan Islam. Pesan Ustadz Syamsul Arifin Nababan, seorang muallaf, ya, beliau akademisi. Dengan risetnya beliau, umumnya rata-rata ketika ada orang masuk Islam, orang dari non muslim, orang kafir masuk Islam, itu rata-rata melalui proses berpikir yang panjang. Maksudnya dia pelajari Al-Quran dulu, dia kemudian mengkomparasikan dari dalil-dalil, akhirnya dia menemukan petunjuk dari Allah. Oh iya ya, masuk akal ya. Oh iya ya, kok lebih mantap ini ya. Akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Artinya mereka yang masuk Islam mempunyai akal yang sehat, mempunyai akal yang bermain begitu baik. Ini kata Ustadz Syamsul Arifin Nababan, seorang muallaf, akademisi. Tapi sebaliknya, kalau orang kafir, orang Islam menjadi kafir dan murtad, pindah agama, itu rata-rata tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Tapi biasanya hanya gara-gara status sosial atau keuntungan dunia, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya yang terjadi pada diri Saifuddin Ibrahim, yang viral akhir-akhir ini karena ucapannya minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Seperti diceritakan oleh teman kuliahnya Ustadz Rusli Saimun di channel Edi Prayitno, bahwa Saifuddin Ibrahim masuk Kristen karena motif ekonomi. Memang dia pindah agama, nggak usah lagi menjelek-jelekan Islam. Itu kita jaga persatuan dan kesatuan ini dengan kerukunan, kedamaian Islam, karena Islam mengajarkan itu. Maka dari itu, kalaupun saya ketemu dengan beliau, saya ingin sampaikan sudah, kalau Anda sekarang keyakinannya bukan kepada keyakinan Allah dan Rasulullah, Islam, ya sudah, silakan berdakwah di lingkungan komunitas kalian, kemudian jangan menjelek-jelekan agama. Ini namanya intoleran. Maka dari itu kami di alumni Pondok Hajanuriyah Sobron itu ingin menyampaikan itu pada beliau. Silahkan kalian berdakwah, tapi jangan menjelekkan agama lain. Jangan selalu bersinggungan, menjelek-jelekan, sehingga kehidupan kedamaian, kenyamanan hidup antar umat beragama, umat beragama itu menjadi tenang, sehingga umat tidak menimbulkan kekacauan dan kekisruhan. Nah, ini yang sangat saya khususnya pribadi sebagai kawannya menyampaikan kepada beliau, hak Anda untuk pindah agama, tapi jangan coba-coba Anda menodai agama yang saya anut, agama saya, agama Islam. Dan sementara kita tidak pernah mengutak-ngutik agama yang dia anut, tapi kita sih paham kenapa dia melakukan seperti itu, sangat paham, gitu loh. Kok pendeta-pendeta lain tidak ada yang melakukan hal yang sama seperti Saifuddin Ibrahim? Karena motif ekonomi, dia dibayar, dia muncul di YouTube, kemudian dia mencoba memperbandingkan ayat dengan Injil segala macam itu, sehingga Islam itu dijelek-jelekan, itu dia dibayar.
Tidak mungkin dia berbuat seperti itu kalau dia tidak dibayar. Kalau dulu mungkin dia ceramah Jumat, khotib Jumat, ceramah, mungkin bayaran dari umat kecil, kemudian ketika dia menjadi pendeta bayarannya besar, itu. Jadi dia diperalat sebenarnya. Kalau menurut saya itu dia diperalat oleh orang-orang yang punya kepentingan bagaimana, karena dia yang berani untuk menjelek-jelekan Islam dan mengajak umat Islam kepada Kristen. Saya pikir itu sekedar curahan pengalaman saya bersama beliau. Yang jelas intinya, teman-teman sekalian, beliau itu masuk ke Kristen itu bukan karena hidayah dari Yesus, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksakan dia untuk pindah. Saya bisa buktikan kok perubahan hidup beliau. Dari dia begitu susahnya, dari Jepara kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dia ngajar di Sawangan, dia bergabung dengan NII, kemudian dieliminir oleh pesantren Abu Toto Panji Gumilang, kemudian dia pindah ke Kristen, itu karena persoalan ekonomi. Sekarang dia lihat pakaiannya hebat, keren, trendy, pakai dasi. Yang dulu susah, mungkin dia nggak bisa memakai dasi. Waktu di Sobron itu dia nggak bisa memakai dasi. Cara memakai dasi itu bagaimana dia nggak bisa. Saya tahu kok kehidupannya itu. Dia sering tidak pakai baju, cuma pakai kain aja. Kain, saya masih ingat tuh kain Bima itu warnanya merah yang sering dia pakai tiap hari itu. Entah dicucinya berapa kali saya juga nggak tahu. Yang jelas itu yang digunakan. Kemudian setelah dia pindah agama menjadi Kristen, pakai dasinya rapi, kemudian sabuknya branded, dasinya pun bagus, sampai katanya dia sekolah di Australia, segala macam. Dan itu dari mana dananya itu kalau tidak disupport? Dan dia menjadi orang yang memang ditugaskan untuk itu. Kalau analisa saya, kita bisa perdebatkan ini karena saya tahu persis awalnya siapa beliau. Dan di kampungnya pun, di Bima pun saya tahu persis. Karena saya pernah ke Bima bersama tadi saudaranya Ikhwan Samsudin. Dan dia sampai sekarang pun tidak boleh nginjek tanah Bima oleh keluarganya. Dan dia sudah diusir oleh keluarganya. Artinya apa? Keluarganya memang menolak kehadiran beliau.